dan menyebabkan ada banyak sekali orang di radius ledakan langsung menguap. Wak, kebayang nggak kalian manusia itu loh sampai menguap dan cuma menyisakan bayangan hitam yang nempel di jalan itu kayak gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita sejarah tentang peristiwa yang sangat-sangat mematikan yang pernah terjadi di Jepang pada tahun 1945 lalu. Wak. Peristiwa ini terjadi pada saat Perang Dunia Kedua masih berkecamuk kali, dan yang membuat kejadian ini betul-betul terkenang sampai sekarang adalah karena kejadian tersebut merupakan pertama kali dan satu-satunya senjata nuklir yang digunakan dalam peperangan. Wak. Peristiwa apakah itu? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan membahas kisah tentang pengeboman dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, aku mau jelasin dulu tentang latar belakangnya nih, Wak ya. Nah, jadi Wak, apabila kita tarik mundur jauh ke belakang sebelum pengeboman ini terjadi, peristiwa ini memang ternyata sangat berkaitan sekali dengan ambisinya Jepang yang ingin menguasai negara lain atau yang lebih dikenal dengan istilah imperialisme ya. Nah, imperialisme ini Wak adalah suatu paham yang memang menjadi dasar suatu negara untuk menguasai negara lainnya sebagai jajahannya mereka, Wak, dalam segala aspek kehidupan, macam politiknya, ekonomi, sosial, budaya, hingga ke militer. Nah, Jepang sebagai negara imperialis ini, Wak, udah memulai invasinya pada tahun 1900-an. Pada saat itu Jepang ini berambisi untuk menyatukan negara-negara Asia ke dalam Asia Raya atau Asia Timur Raya. Oleh karena itu pada tahun 1940-an, Wak, dengan dipimpin oleh Kaisar Hirohito, dimulailah itu invasi Jepang ke Myanmar, ke Kamboja, ke Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, Laos, wilayah timurnya Cina, sampai ke negara kitanya Indonesia masuk. Awalnya Wak, Jepang ini ingin membuat negara-negara yang tadi aku bilang itu bersatu di bawah kepemimpinannya. Tapi pada kenyataannya sama seperti negara penjajah lainnya, invasi Jepang ini juga bertujuan untuk merebut tanah jajahan dan juga mengeksploitasi sumber daya yang memang ada di sana untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, keinginan Jepang untuk melakukan invasi itu juga yang nggak mulus-mulus kali pastinya. Kenapa? Karena ada banyak sekali negara yang menjadi target jajahannya mereka ini ternyata sudah terlebih dahulu dikuasai sama negara lain, Wak. Misalnya aja nih, Wak ya, pada saat Jepang ingin menguasai Vietnam, Laos sama Kamboja, tiga negara itu ternyata sudah terlebih dahulu dikuasai oleh Kekaisaran Prancis. Akhirnya pada tahun 1940 itu Jepang ini pun menyatakan perang terhadap Prancis. Nah, di saat yang sama juga, Wak, Jerman yang waktu itu dipimpin oleh Adolf Hitler juga sudah melakukan invasi ke beberapa negara di Eropa. Nah, yang pertama kali diserang sama Jerman adalah Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Nah, invasi Jerman ke Polandia ini jugalah yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua nih ya. Jadi di sini sebenarnya posisi Jerman sama Jepang nih sama-sama jadi peserta, Wak, dalam Perang Dunia Kedua. Jepang tadi apa? Jepang menyerang negara-negara Asia, sementara si Jerman ini menyerang negara-negara Eropa. Secara umum, Wak, Perang Dunia Kedua ini disebabkan oleh kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Ditambah lagi juga pada saat itu negara-negara majunya saling berlomba-lomba, Wak, untuk memperkuat armada militer mereka dan juga persenjataan mereka. Nah, munculnya politik aliansi atau keinginan untuk mencari kawan persekutuan ini juga membuat banyak negara-negara lainnya ikut itu, Wak, bergabung dalam Perang Dunia II tuh. Hingga akhirnya perang ini pun melahirkan dua aliran besar, Wak, yaitu blok poros sama blok sekutu. Paham ya sampai sini kan? Memang agak berat pembahasan kita kali ini, tapi aku mencoba mensederhanakan kalimat lah, semoga kalian ngerti ya. Ada sampai sini nih. Nah, mengetahui bahwa ternyata Perang Dunia Kedua ini sudah pecah, Amerika sebenarnya nggak mau ikut-ikutan, Wak, dalam konflik yang terjadi di Asia sama Eropa ini, nggak mau. Nah, kenapa mereka nggak mau gabung? Karena mereka masih ingat itu kerugian yang mereka tanggung pasca Perang Dunia Pertama. Tapi, Wak, meskipun mereka memutuskan untuk tidak ikut berperang nih, mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghentikan Perang Dunia Kedua tuh, biar nggak makin nyebar dan parah gitulah maksud si Amerika ini. Dan atas keinginan itu juga Amerika pun berhenti, Wak, mengekspor barang-barang penting ke Jepang macam tembaga, besi, baju,
dijajah. Dan yang paling krusial tuh apa, Wak? Minyak. Pada saat itu minyak ini merupakan sumber daya yang sangat penting kali bagi Jepang. Dan masalahnya, Wak, 80% minyak di Jepang waktu itu tuh merupakan hasil impor dari Amerika. Dan usaha yang dilakukan Amerika dalam menghentikan ekspor mereka ke Jepang adalah untuk menghentikan ambisi Jepang dalam melakukan invasi. Tapi ternyata hal itu tidak berhasil, Wak. Sampai-sampai Amerika menawarkan satu persetujuan lagi ke Jepang, Wak. Amerika bilang kan mereka akan melanjutkan lagi nih penjualan minyak ke Jepang dengan satu syarat, yaitu kalian Jepang, kalian harus mundur dari wilayah Cina dan memutuskan aliansi kalian dengan Jerman dan Italia. Nah, mendengar penawaran tersebut sontak langsung ditolak sama Jepang, Wak. Kenapa? Ingat kalian tadi di awal aku bilang apa? Jepang ini ingin menyatukan negara-negara Asia dalam Asia Timur Raya, ya kan? Nah, kalau misalnya mereka menuruti keinginan Amerika, otomatis Jepang ini gagallah mewujudkan ambisinya itu. Akhirnya mereka pun mengabaikan, Wak, penawaran dari Amerika nih. Dan pada saat itu Jepang jadi mikir, Wak, mereka ingin melepaskan ketergantungan mereka terhadap Amerika. Dicarilah ini negara-negara lain yang punya sumber daya minyak melimpah kan. Ternyata di mana? Di Indonesia sama Malaysia, Wak. Indonesia sama Malaysia dianggap memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh Jepang. Alhasil Jepang pun berambisi lah untuk menguasai Indonesia sama Malaysia. Tapi, Wak, pada saat itu seperti yang kalian tahu, Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda kan. Sementara Malaysia berada di bawah jajahan Inggris. Nah, kalau Jepang mau menguasai dua negara ini, otomatis kan dia harus ngalahin dulu nih Belanda sama Inggris. Nah, di sini lagi-lagi Jepang dibikin bingung nih. Karena apa? Karena Belanda sama Inggris adalah bagian dari sekutu Amerika. Mau lari kayak gimana kok tetap ketemu sama Amerika lagi gitu loh. Dan selain urusan minyak juga, Wak, di saat yang sama Jepang ini juga ingin menguasai Filipina. Lagi-lagi hal ini dikarenakan keinginannya untuk membentuk Asia Timur Raya tadi itu loh. Tapi di saat itu Filipina ini udah keduluan dijajah negara lain. Dan bisa kalian tebak siapa yang ngejajah Filipina waktu itu? Amerika, Wak. Macam mana kemana-mana mereka pergi ketemunya Amerika lagi ya kan. Sampai akhirnya Jepang pun merasa bahwa nggak ada cara lain ini yang bisa kita lakukan selain kita lawan aja lah Amerika. Kita lari kemana-mana ketemu Amerika lagi kata mereka kan. Dan pada saat itu, Wak, Amerika ini nggak menunjukkan adanya tanda-tanda akan melakukan penyerangan loh, Wak. Karena seperti yang aku bilang tadi, Amerika ini sebenarnya nggak mau ikut-ikutan dalam Perang Dunia Kedua tuh. Tapi gara-gara kekuatan Amerika ini besar kali, ditambah lagi dengan alasan-alasan yang aku sebutkan tadi, yang soal minyak lah, soal jajahan Filipina lah. Jepang ini ngerasa kalau lama-lama ada kemungkinan nih Amerika juga ikut nyerang juga. Nah, dengan kekuatan Amerika sebesar itu, Jepang jadi sadar lah apabila mereka nekat nyerang Amerika secara berturut-turut, udah pasti Jepang nih kalah. Nah, di situ mereka mulai lagi nih, Wak, menyusun strategi nih kan. Nah, sebagai antisipasi agar armada Pasifik Amerika tidak melakukan tindakan militer terhadap kekaisaran Jepang, Jepang pun memutuskan untuk melakukan serangan diam-diam secara mendadak ke Amerika, Wak. Serangan Jepang terhadap Amerika yang pertama kali terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1941, di mana pada saat itu Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melakukan serangan ke pangkalan Angkatan Laut Amerika yang terletak di mana? Pearl Harbor, bener, Hawaii. Lebih dari 350 pesawat tempur milik Angkatan Laut Jepang, Wak, menyerang dan mengebom Pearl Harbor tuh. Dan alhasil dalam waktu cuma 2 jam aja nih, Wak, ya, 8 kapal tempur Amerika mengalami kerusakan parah yang bahkan 4 diantaranya langsung tenggelam. Ada lagi 188 pesawat militer tuh rusak semua di sana dan 200 personel tentara Amerika tewas di tempat. Nah, akibat penyerangan itu Amerika langsung ngamuk, Wak. Oh, kau ya, aku nggak ngapa-ngapain kok malah aku pula kalian serang duluan. Ini yang kau mau ya? Oke, siap. Lihat ya, perang betulan kita. Itu kata Amerika. Nah, nggak lama setelah Jepang meluluh lantakan Pearl Harbor itu, Wak, secara resmi Amerika langsung menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, momen inilah, Wak, yang menandai keikutsertaan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Pertama nggak mau ikut, dia kan gegara dihantam duluan sama si Jepang, ikut Amerika. Dan kemudian pada tanggal 11 Desember tahun 1941, nggak Jepang aja, Wak, yang menyatakan perang kepada Amerika. Jerman yang waktu itu sudah beraliansi dengan Jepang pun akhirnya juga menyatakan melawan Amerika. Perang besaran-besaran itu pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, pecahlah sudah, Wak, perang dunia antara blok poros yang didominasi oleh Jerman, Jepang, dan Italia, dan juga blok sekutu yang didominasi sama Amerika, Inggris, Uni Soviet atau Rusia.
Nah dari itu kan Wak, Perang Dunia Kedua ini pun berkecamuk. Berbagai negara saling serang dengan sangat sengit. Jutaan anggota militer pun mulai dikerahkan, ratusan persenjataan semua dikeluarkan sama mereka. Sampai akhirnya singkat cerita nih Wak, satu persatu negara dari blok poros mengalami kekalahan. Tepatnya di tanggal 19 Juli tahun 1943, sekutu mengebom ibu kota Italia yaitu Roma. Dan pengeboman itu menewaskan sedikitnya 40.000 warga sipil Wak. Dan tidak lama kemudian Italia pun dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dan pernyataan itu diresmikan melalui surat perjanjian antara pemerintah Italia dan juga sekutu. Menurut surat perjanjian tersebut Wak, Perdana Menteri Italia menyatakan bahwa Italia menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah terus 2 tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari tahun 1945, sekutu ngebom lagi kota Dresden di Jerman. Dan kejadian itu menewaskan sedikitnya 35.000 warga sipil. Gak sampai di situ aja Wak, lanjut di tanggal 16 April 1945, pasukan Uni Soviet mulai itu dikepungnya ibu kota Jerman, Berlin. Dikepung sama mereka kan. Nah pas sekutu udah mau menyerang pemerintahan Jerman, tanpa diduga-duga pimpinan militernya Jerman waktu itu Adolf Hitler Wak, tiba-tiba bunuh diri tanggal 30 April ya. Kebayang gak kalian kalau pemimpin kami aja udah meninggal, mau dibawa kemana ini pasukannya kan? Akhirnya barulah itu tanggal 7 Mei tahun 1945 Jerman pun menyerah tanpa syarat pada sekutunya. Pada sekutu. Nah dia tuh Italia tumbang, Jerman udah tumbang. Berarti di blok poros itu cuma tinggal apa? Jepang lah yang memang harus masih terus melawan. Nah di bawah pimpinan Kaisar Hirohito, Jepang menolak Wak buat menyerah. Dan ini pun menjadi PR besar Wak bagi sekutu, karena mereka harus memutar otak lah ini gimana cara bikin biar siapa Jepang ini nyerah ya kan. Mereka harus mutar otak Wak untuk mencari cara supaya bisa mengalahkan Jepang. Penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Setelah 2 kawannya itu tumbang, apakah Jepang menyerah? Masuk. Nah sebelum kita membahas tentang apa saja yang akan dilakukan oleh sekutu untuk melawan Jepang, aku mau jelasin sedikit dulu ya tentang latar belakang orang-orang Jepang pada saat itu Wak ya. Aku yakin sampai di sini juga pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kok Jepang ini bisa berani kali ngelawan sekutu yang memang punya power sebesar itu ya kan? Sementara padahal kawan-kawan yang lain udah pada tumbang tuh, udah pada nyerah semua ya. Kenapa bisa sekuat itu mereka? Nah ternyata Wak, dari salah satu sumber yang udah aku baca nih ya, disebutkan bahwa pada saat Perang Dunia Kedua ini, Jepang itu menerapkan sebuah doktrin yang seolah-olah mencuci otak seluruh warganya. Kalian tahu, seluruh warga Jepang ini selalu ditanamkan sebuah paham yang berisi junjungan terhadap Kaisar Hirohito tadi itu. Katanya Kaisar Hirohito ini adalah berkah dari para dewa gitu. Macam udah disejajarkan dengan Tuhan dia tuh. Oleh karena itulah semua yang disampaikan oleh si Kaisar ini akan selalu dianggap benar sama warganya. Semua orang ini pasti bakal percaya Wak dengan apapun yang disampaikan sama si Kaisar. Dan apabila mereka tidak menuruti perkataan Kaisar ini, maka mereka dianggap sebagai pengkhianat. Nah pada saat itu Kaisar Hirohito ini berkatalah sama mereka bahwa menjajah negara lain adalah sebuah kebaikan. Alhasil semua pun diikut sertakan Wak dalam perang. Siapa saja yang menentang perang di Jepang maka dia akan diburu dan juga dieksekusi. Nah dengan doktrin itu ditambah juga dengan ancaman yang akan mereka terima jika menolak suruhan untuk berperang, orang-orang pun jadi nggak punya pilihan lain lah kan Wak selain ya nurut sama Kaisar ini. Mereka bahkan sampai rela Wak menyerahkan nyawa mereka demi perang nih loh. Dan nih Wak ya biar kalian tahu, Jepang itu membentuk unit militer khusus dalam angkatan udara bernama kamikaze. Masih ingat gak kalian yang pernah lihat YouTube short aku soal kamikaze nih? Nah inilah Wak asal mulanya tuh. Pilot-pilot dalam unit kamikaze ini mendapatkan tugas yang sangat berat Wak. Mereka diperintahkan untuk menabrakkan jet tempur mereka itu ke kapal perang musuh. Kebayang gak kalian Wak? Disuruh nabrakin pesawat yang lagi mereka kendarai itu sama aja mereka diperintah untuk apa? Mengorbankan diri mereka sendiri kan Wak? Macam lagi ngelakukan bom bunuh diri itu. Dan ini gak main-main nih Wak ya. Di YouTube short aku udah pernah bilang bahkan ada satu orang yang rela menjadi pilot kamikaze tapi ditolak gara-gara dia punya anak sama bini. Demi menjadi pilot kamikaze, anak sama bininya nih bunuh diri berdua. Nah diterima dia jadi pilot kamikaze, mati dia. Itulah doktrin yang ditanamkan dari dulu tuh Dan parahnya lagi Wak, yang disuruh maju dalam perang nih gak cuma orang dewasa aja, anak-anak juga disuruh ikut Wak. Sejak kecil mereka ini dilatih untuk membawa bahan peledak, berbaring di depan tank, dan didoktrin untuk mau mengorbankan diri mereka dalam upaya menghancurkan tank-tank musuh dari kecil. Dengan semua upaya manipulatif besar ini, yang gak heran lah Wak kalau tentara-tentara Jepang ini betul-betul seberani itu. Ngelihat kawan-kawannya kalah, mereka gak ngerasa takut
takut lah. Mereka memilih untuk tetap maju dan menyerang sekutu. Dan hal itu mereka lakukan karena berdasarkan apa yang sudah ditanamkan dalam pikiran mereka dari dulu kan, Wak. Ikut berperang adalah tindakan yang mulia. Astagfirullah. Gitu. Nah, jadi tahu kalian kan apa alasan Jepang nih bisa seberani itu. Nah, lanjut lagi. Nah, di sisi lain, Wak, Amerika dan juga negara-negara sekutu lainnya juga sempat bingung lah. Gimana cara kita buat ngalahin Jepang ini ya? Yang bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit orang ini. Dan akhirnya, Wak, setelah mempertimbangkan matang-matang, Amerika pun merasa cuman ada satu cara yang dapat mereka lakukan untuk menaklukkan Jepang agar perang dunia kedua ini bisa segera berakhir, yaitu dengan melakukan invasi besar-besaran ke sana. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, mereka pun merencanakan sebuah operasi yang disebut sebagai Operasi Downfall, Wak. Nah, Operasi Downfall ini disusun sama Laksmana Besar Chester Nimitz beserta dengan beberapa jenderal dan juga Laksmana Besar lainnya. Nah, operasi ini, Wak, bertujuan untuk menyerang dua pulau utama Jepang, yaitu Pulau Kyushu dan juga Pulau Honshu. Nah, Operasi Downfall ini terbagi menjadi dua bagian juga, Operasi Olimpik, yaitu penyerbuan ke Pulau Kyushu, dan juga Operasi Coronet untuk penyerbuan di Pulau Honshu. Dan untuk bisa melakukan invasi secara penuh, Wak, Amerika membutuhkan satu tempat di Jepang yang akan digunakan sebagai daerah singgahan mereka. Nah, tempat yang dipilih sama sekutu ini waktu itu adalah Pulau Okinawa, Wak. Nah, untuk menguasai Pulau Okinawa tersebut dilakukanlah sebuah pertempuran yang disebut sebagai Pertempuran Okinawa. Nah, Pertempuran Okinawa ini, Wak, berlangsung selama 82 hari mulai dari April sampai ke pertengahan bulan Juni 1945. Nah, di Pertempuran Okinawa inilah, Wak, pihak sekutu dibuat terkejut sama keberanian pasukan Jepang yang menyerbu mereka tuh dengan membabi buta. Serangan pilot kamikaze-nya terus bermunculan, Wak, dan satu persatu bom bunuh diri pun dikerahkan oleh pasukan Jepang. Tapi waktu itu, Wak, Pertempuran Okinawa ini dimenangkan sama sekutu pula. Dan akibat dari perlawanan Jepang yang tak kenal takut itu tadi, kedua belah pihak ini pun mengalami kerugian yang sama besar. Sebanyak 12.000 tentara Amerika tewas dan lebih dari 50.000 tentara terluka. Tapi di sisi lain ya, 110.000 tentara Jepang juga kehilangan nyawanya dan lebih dari 100.000 warga Okinawa tewas. Tingginya jumlah korban itu pun membuat Pertempuran Okinawa dianggap sebagai pertempuran paling berdarah di Pasifik. Sama-sama besar mereka berdua nih, Wak, sama-sama kuat gitu loh. Dan sebenarnya, Wak, setelah berhasil menguasai Okinawa, langkah selanjutnya yang akan dilakukan sama Amerika ini adalah melancarkan Operasi Downfall tadi ya kan. Tapi gara-gara melihat besarnya kerugian yang mereka alami hanya untuk mendapatkan tempat singgah itu aja, Amerika jadi mikir, kalau kita terus-terusan nyerang dan betul-betul melaksanakan Operasi Downfall nih, kerugian kita bakal lebih besar lagi lah dari ini ya kan. Kebayang nggak kalian, Wak, untuk menguasai satu pulau kecil aja tuh, Pulau Okinawa ini aja mereka sampai kehilangan 12.000 tentara, Wak. Berapa banyak lagi tentara yang akan terbunuh untuk bisa menguasai Jepang secara penuh ya kan. Dan menurut perhitungan mereka, Wak, untuk bisa menguasai Jepang, Amerika ini diperkirakan akan kehilangan 1 juta tentara. Nah, di momen itulah Amerika pun berusaha lagi cari apa nih, coba cari cara lainnya lah. Habis tentara kita lama-lama buat ngalahin Jepang nih aja. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, tepat di tanggal 12 April tahun 1945, Presiden Amerika pada saat itu yaitu Franklin D. Roosevelt tiba-tiba meninggal dunia, Wak. Alhasil wakil presiden naiklah ini, waktu itu si Harry Truman. Nah, pada saat itu, Wak, Presiden Harry Truman pun sempat mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi dengan Kaisar Hirohito tuh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan perdamaian. Tapi pada saat itu mereka juga nggak yakin nih kalau Kaisar ini bakal setuju. Dan di sisi lain juga Presiden Truman ini juga mengetahui bahwa militer Amerika sedang membangun sebuah proyek rahasia yang bernama Proyek Manhattan. Dan bisa kalian tebak apa yang lagi dikerjain sama Proyek Manhattan tuh? Senjata api, Nadia, bukan. Tank-tank perang, bukan. Pesawat tempur, bukan. Mereka sedang mengembangkan sebuah senjata perang yang tidak pernah dipakai oleh siapapun dalam semua peperangan yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu senjata nuklir berupa bom atom. Dan betul loh, pada tanggal 16 Juli tahun 1945, proyek Manhattan ini pun melakukanlah itu uji coba bom atomnya di situs Trinity yang berada di dekat Alamogordo, New Mexico. Dan uji coba bom atom itu pun berhasil, Wak. Di momen itu jugalah Presiden Truman merasa bahwa dia telah menemukan solusi untuk mengalahkan Jepang, yaitu dengan menggunakan bom itu. Dan sebelum mengeksekusi ide itu, sebenarnya Amerika ini sempat memberikan peringatan, Wak, peringatan terakhir gitu loh kepada Jepang melalui
deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli tahun 1945. Melalui deklarasi tersebut, Presiden Amerika, Presiden Cina, dan juga Perdana Menteri Inggris menuntut Jepang untuk udahlah menyerah aja. Kalian harus menyerah tanpa syarat gitu loh. Mereka memperingatkan bahwa jika Jepang tidak menyerah, hal itu akan mengakibatkan kehancuran yang cepat dan total. Mereka memang nggak ngasih penjelasan tuh kehancuran yang cepat dan total itu maksudnya apa, tidak. Nah itulah makanya Jepang mikir itu cuma gertakan biasa ya itunya katanya. Dan betul di tanggal 29 Julinya tuh tahun 1945 Jepang pun menolak deklarasi Potsdam. Di sini Jepang tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa isi dari peringatan itu betul-betul mematikan. Mereka tidak pernah kebayang kalau dalam waktu dekat ini dua kota besar milik mereka yaitu Hiroshima dan Nagasaki akan hancur seketika dalam serangan bom atom. Nah ini dialah part yang kalian tunggu-tunggu itu kan. Masuk kita. Nah setelah deklarasi Potsdam itu ditolak oleh Jepang, pada tanggal 3 Agustus tahun 1945, Presiden Truman itu pun mengizinkan bom atom dijatuhkan di Jepang. Target utama pengeboman mereka adalah di Hiroshima, sementara target alternatifnya adalah di kota Kokura dan juga Nagasaki, Nah alasan kota-kota ini menjadi target pengeboman mereka adalah karena kota-kota tersebut memiliki peran penting nih bagi kemiliterannya Jepang. Hiroshima ini adalah kota kedua terbesar di Jepang setelah Kyoto. Beberapa satuan militer Jepang juga berpangkalan di sana, termasuk markas Angkatan Darat Umum kedua yang dipimpin sama Marsekal Lapangan Shunroku Hatta tuh di situ ada ya. Dan FYI Marsekal Lapangan itu adalah pangkat tertinggi dalam militer kekaisaran Jepang pada saat itu ya. Dan selain itu juga Hiroshima ini juga merupakan pangkalan suplai logistik militer Jepang, pusat komunikasi juga, pelabuhan juga di sana dan tempat berkumpulnya para tentara Jepang. Markas besar ya tuh ada di Hiroshima tuh. Dan kemudian di tanggal 6 Agustus tahun 1945 sesuai dengan surat perintah Operation Order nomor 35 pesawat Boeing B-29 bernama Enola Gay dengan pilot Kolonel Paul W. Tibbets lepas landas dari Northfield, Tinian menuju kemana? Ke Jepang. Nah pesawat inilah yang membawa bom atom mematikan itu Dan kalian tahu bom atom dikasih nama apa? Bom atom dikasih nama Little Boy. Heran aku tuh sebenarnya kok bisa dikasih Little Boy padahal ya bom yang selesai dibuat tanggal 15 Juni tahun 1945 itu memiliki panjang 3 meter, beratnya berapa? 4,3 ton dan di dalamnya itu juga ada uranium 235 seberat 64 kg. Kebayang nggak kalian? Dikasih nama Little Boy. Alah. Udah tuh akhirnya pesawat Enola Gay yang membawa bom atom itu pun dikawal oleh pesawat The Great Artist dengan pilot Mayor Charles. Dan pesawat Necessary Evil dengan pilot Kapten George Marquardt. Nah dua pesawat yang ngiringin ini punya tugas yang beda-beda pula. The Great Artist bertugas untuk mengangkat instrumen pengukuran ledakan. Sedangkan pesawat Necessary Evil ini bertugas untuk pengamatan dan juga fotografi ledakan. Dokumentasinya nih apa aja Dan barulah sekitar jam 8 pagi pesawat telah tiba di titik pengeboman. Pagi itu cuaca cerah kali dan dari ketinggian 31.060 kaki atau sekitar 9,4 km di udara, Angkatan Militer Amerika itu sudah siap melaksanakan misi mereka. Singkat cerita, pada jam 8.15 waktu Hiroshima, bom Little Boy itu dijatuhkan dari pesawat. Pada saat itu orang-orang yang tinggal di Hiroshima nih baru aja memulai kegiatan mereka tuh loh. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat ada memang sesuatu yang jatuh dari pesawat, tapi mereka nggak tahu itu apa. Sampai akhirnya sekitar 44 detik setelah bom dijatuhkan, seluruh warga Hiroshima dikejutkan dengan bom yang tiba-tiba meledak di ketinggian 580 meter di atas kota mereka tuh. Bom Little Boy itu meledak tepat di atas klinik bedah Shima dan dengan seketika langsung menyebarkan kehancuran besar-besaran. Waduh merinding aku. Ledakan bom itu menghasilkan ledakan cahaya yang sangat menyilaukan hingga menyebabkan orang-orang yang melihat cahaya tuh mengalami kebutaan sementara. Dan akibat suara ledakan yang sangat kencang itu, mereka juga kehilangan pendengaran secara permanen. Suhu permukaan tanah langsung naik drastis jadi 4.000 derajat Celcius tahu kalian, dan menyebabkan ada banyak sekali orang di radius ledakan langsung menguap.
menguap. Wah, kebayang nggak kalian, manusia itu loh sampai menguap dan cuma menyisakan bayangan hitam yang nempel di jalan itu kayak gitu. Sempat angus lagi langsung menguap. Dan suhu yang berubah deras itu juga menghasilkan tiupan angin yang sangat kencang. Wah, puing-puing rumah, pecahan kaca, semua berterbangan. Dan pas angin kencang ini mulai mereda, orang-orang yang berhasil selamat pun langsung melihat ke langit. Wah, pada saat itu yang mereka lihat hanya debu dan juga asap hitam beracun. Kurang lebih 30 menit setelah ledakan bom terjadi, wah, Hiroshima ini tiba-tiba diguyur hujan memang. Tapi sayangnya itu bukan hujan alami, bukan. Hujan itu tidak kalah berbahaya, wah. Karena hujan itu membawa debu beracun di dalam setiap tetesnya yang berwarna hitam. Ledakan sedahsyat itu langsung menelan banyak korban jiwa, wah. Lebih dari 90% dokter dan 93 perawat di Hiroshima tewas semua. Sekitar 20.000 tentara Jepang meregang nyawa, wah. Ditambah lagi dengan puluhan ribu warga lainnya yang juga menjadi korban. Dan kalau di total semuanya nih, wah, ya, korban jiwa ditaksir mencapai 70.000 sampai 146.000 orang. Tapi nih, wah, ya, meskipun Jepang sudah mengalami kerugian besar-besaran dan juga kehilangan banyak kali jiwa dalam pengeboman di Hiroshima nih ya, lagi-lagi Kaisar Hirohito menolak buat menyerah, nggak mau dia, wak. Alhasil apa? 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, Amerika kembali melancarkan pengeboman yang kedua. Nah, kota yang menjadi target pada serangan kedua ini adalah apa? Nagasaki. Dan Nagasaki ini, wak, sebenarnya merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang dan menjadi tempat bagi aktivitas industri, macam produksi artileri, kapal militer, dan beberapa material perang lainnya. Dan pada hari pengeboman diperkirakan terdapat sekitar 230.000 orang lagi ada di situ. Dan bom atom yang akan diledakkan kedua kalinya ini, wak, dikasih nama ndak Little Boy lagi doh, Fat Man. Dan bom atom Fat Man ini, wak, memiliki kekuatan yang lebih besar dari bom Little Boy sebelumnya tuh. Fat Man ini berbentuk bulat, wak, gemuk, beratnya sampai 4,5 ton, berisi bahan kimia plutonium seberat 64 kg. Dan bom atom ini lagi-lagi dibawa menggunakan pesawat Boeing B-29 bernama Bockstar dengan pilot Mayor Charles Sweeney. Dan pesawat itu diterbangkan pada jam 3:49 pagi menuju Jepang, dikawal dengan beberapa pesawat lainnya juga. Nah, pada saat itu, sebenarnya pesawat ini diterbangkan ke target pertama, yaitu apa tadi? Kota Kokura. Tapi sesampainya di sana, kota itu ditutupi awan. Dan selain itu juga, wak, pabrik Bajayawata yang memang ada di sana juga sengaja tuh bakar tar dan juga batu bara untuk menghasilkan asap hitam. Dan alhasil awan sama asap hitam ini pun menutupi 70% wilayah Kokura. Strategi mereka juga tuh, wak, biar nggak dibom dari atas. Dan betul, wak, hal itu pula yang membuat titik acuan bom pun jadi kabur, jadi nggak kelihatan jelas gitu loh ke bawah. Makanya itulah pesawat B-29 ini pun diarahkan untuk terbang ke target kedua, yaitu Nagasaki. Dan pada jam 11:01 siang, titik pengeboman dari atas tengok jelas tuh. Dan baru nggak lama kemudian bom Fat Man ini pun dijatuhkan di sana. 47 detik setelah dijatuhkan, bom Fat Man itu pun meledak di ketinggian 53 meter aja, wak, dari tanah. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, menyusul kota Hiroshima yang sudah dibom 3 hari sebelumnya, lanjut menyusul ke kota Nagasaki yang juga menemui kehancuran besar-besaran. Tapi nih, wak, ya, meskipun bom yang dijatuhkan ke Nagasaki itu lebih besar kan dibandingkan di Hiroshima, korban jiwa di Nagasaki itu tercatat lebih sedikit loh, wak. Dan diketahui ternyata hal ini disebabkan adanya perbukitan di Nagasaki yang secara tidak langsung menghalangi radius peledakan. Pada saat itu korban jiwa di Nagasaki diperkirakan mencapai 39.000 sampai 80.000 orang. Ya memang lebih sedikit lah dari Hiroshima ya kan, tapi korban segitu tetap banyak itu. Dan setelah 2 kota besar Jepang diluluh lantakan oleh bom, pemerintah memperkirakan total korban jiwa mencapai 200.000 orang, di mana 95%-nya adalah warga sipil, wak. Mereka yang berhasil selamat juga kondisinya memprihatinkan kali. Kulit mereka nih terkelupas, wak, dan mereka juga mengalami kecacatan permanen. Ditambah lagi dengan bahaya radiasi yang dihasilkan membuat mereka jadi rentan terkena kanker gitu loh. Dan dari segi material, wak, kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan kerugian sebesar 970 juta dolar atau sekitar 14.673 triliun rupiah. Ya Allah, banyak kali tuh.
Nah, mengingat besar kerugian yang mereka tanggung, Wak, Dewan Tertinggi Jepang pun memutuskan untuk berkumpul ini dan membahas masalah ini sama-sama, ya kan. Beberapa dari mereka takut nih Amerika akan terus membom kota-kota di Jepang. Kemarin adalah Hiroshima, habis itu 3 hari kemudian Nagasaki, habis itu kota mana lagi, takutlah mereka. Tapi banyak juga, Wak, anggota dewan tadi yang masih ingin menyerang dan juga menolak untuk menyerah. Bahkan nih, Wak, ya, setelah dilakukan voting, hasilnya seri 3-3. 3 pengen nyerah, 3 pengen tetap lawan. Bayangkan sama kalian. Nah, di sisi lain, Wak, Jepang ini tidak hanya berhadapan dengan Amerika toh, Uni Soviet juga telah menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, keadaan itulah akhirnya tentu membuat Jepang jadi kewalahan juga lama-kelamaan. Mereka bingung nih, gimana lah caranya kita supaya bisa ngelawan Amerika sama Uni Soviet sekaligus ya. Dan di tengah kebingungan itu, Kaisar Hirohito akhirnya mengambil sebuah keputusan besar. Dan kalian tahu, setelah berkali-kali berambisi untuk melakukan penyerangan, Kaisar Hirohito pun akhirnya memilih untuk menyerah. Tepatnya di tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan hal ini jugalah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selesai. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, sebuah peristiwa yang menjadi catatan kelam bukan hanya dalam sejarah Jepang dan Amerika ya, tetapi juga dalam sejarah umat manusia. Dan sebenarnya nih, Wak, ya, sampai hari ini peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menggunakan senjata nuklir itu masih terus menjadi perdebatan, Wak. Banyak yang beranggapan bahwa tindakan Amerika itu ya salah karena secara langsung mereka sudah menghilangkan nyawa 200.000 orang, Wak, yang 95%-nya diantaranya apa? Penduduk sipil, ya kan. Tapi dibalik semua kontroversi itu, sampai akhir hayatnya Presiden Truman tuh, presiden Amerika yang memerintahkan penggunaan bom atom tuh, tidak pernah sekalipun minta maaf, Wak, atau menyesali perbuatan yang nggak ada. Dia malah pernah bilang ya, saya menyadari tragisnya bom atom itu. Bom atom ini adalah beban mengerikan yang memang diamanahkan kepada kita. Kita bersyukur bahwa bom atom itu jatuh di tangan kita, bukan di musuh kita. Dan kita berharap agar Tuhan menuntun kita semua untuk menggunakan di jalan yang diberkatinya dan juga ditakdirkannya. Itu kata dia. Dan setelah kejadian itu, PBB juga akhirnya mengeluarkan keputusan yang memang melarang penggunaan senjata nuklir dalam perang, Wak. Itulah kenapa sampai hari ini bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima sama Nagasaki itu menjadi satu-satunya senjata nuklir yang pernah digunakan. Tapi kalau menurut aku nih ya, nggak cuma senjata nuklir aja lah yang dilarang. Perang itu yang dilarang. Dah lah, hidup damainya kita ngapa sih? Apa lagi yang kita harapkan dari peperangan tuh apa? Gak ada sesuatu apapun yang setara dengan nyawa manusia kan, Wak, ya. Kita berdoalah semoga hal ini jangan sampai terjadi lagi dan seluruh manusia yang ada di dunia ini dapat hidup berdampingan dalam kedamaian. Amin ya robbal alamin. Gimana menurut kalian soal kisah ini, Wak? Bagian mana yang paling menarik? Apakah kalian punya informasi tambahan atau pendapat yang berbeda? Tuangkan semua di kolom komentar di bawah. Oke. Ya, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.